Stellar Transformations, episode 226. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Fokus Qin Yu meningkat hingga ekstrim. Dia mampu melakukan serangan balik kapan saja. Meskipun pandangannya tidak tertuju pada pemuda berambut merah itu, kesadaran abadinya tersebar luas. Segala sesuatu berada dalam pengamatannya. Melawan Kaisar Iblis tingkat 8, Qin Yu tidak berani lengah sedikitpun. TL, ini bukan salah terjemahan, IET menulis pemuda berambut merah. Saya rasa maksudnya adalah berpakaian merah. Siapakah dia? Apakah dia Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, atau mungkinkah dia Sue Tianya? Qin Yu tidak dapat menentukan siapa sebenarnya orang di depannya. Meskipun, dengan kesadaran abadi yang sensitif, ia berhasil menentukan bahwa kekuatan lawannya lebih tinggi daripada Sue Hileng, tetapi ia tidak dapat menentukan jenis energi apa yang dipraktikkan lawannya. Pada saat itu, keduanya hanya berjarak 10 batu berbentuk persegi. Saat jarak semakin berkurang, tatapan pemuda berambut merah itu mulai menjadi dingin. Tatapannya hanya tertuju ke depan dan tidak ke arah Qin Yu yang berada di depan dan sedikit di sampingnya. Langkahnya tidak cepat maupun lambat. Aku belum pernah melihat Kaisar Iblis Asura atau Kaisar Iblis Hitam sebelumnya. Mereka pun belum pernah melihatku sebelumnya. Karena itu, mereka seharusnya tidak berencana untuk mencelakaiku. Qin Yu terus menganalisis dalam hatinya. Mungkinkah Sui memberitahu Sue Tianya bahwa aku memiliki pedang ilahi dan 2 sirah ilahi? Apakah Sue Tianya ini berniat membunuhku dan mencuri hartaku? Tebak Qin Yu. Dalam waktu singkat, Qin Yu sampai pada kesimpulan bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. 1 pedang ilahi dan 2 armor ilahi sudah cukup untuk membuat Kaisar Iblis tingkat 8 manapun iri hati. Aku hanya memiliki 1 armor ilahi. Sui pasti mengira boneka pedang abadi itu juga memiliki armor ilahi karena pertahanannya yang begitu kuat. Aku benar-benar merasa sedikit dirugikan. Sepertinya kejadian ini jauh dari baik. Qin Yu terus berjalan dengan tenang, dia tidak berani langsung melarikan diri. Lagi pula, apakah pihak lawan benar-benar mendukungnya masih belum pasti. Namun, karena dia adalah Kaisar Iblis tingkat 8, Qin Yu yakin bahwa dia merupakan ancaman bagi keselamatannya. Saat itu, energi Kaisar Iblis tingkat 6 ditransmisikan ke tubuhnya dan hampir menghancurkan lubang hitam. Meskipun kekuatan Qin Yu telah meningkat, tetapi lawannya adalah Kaisar Iblis tingkat 8. Qin Yu saat ini sedang membayangkan berbagai macam hal. Seperti dirinya, hati Sue Tianya juga bergejolak. Seberapapun mahirnya dia, ketika dihadapkan dengan armor ilahi, salju beku hitam, atlas 10.000 binatang, dan yang terpenting, lukisan dewa yang mempesona, dia tetap tidak mampu bauci tenang. Qin Yu, kurasa kau bahkan setelah mati pun tidak akan tahu siapa yang membunuhmu. Dan kau masih punya waktu luang untuk berjalan-jalan di jalanan. Sue Tianya mencibir dalam hatinya. Kesadaran iblisnya telah mengamati sekelilingnya dengan cermat. Bahkan jika dia tidak menatap Qin Yu dengan matanya, dia mampu melihat ekspresi dan gerakan Qin Yu dengan jelas. Bahkan hingga kini, Sue Tianya masih percaya bahwa Qin Yu tidak mampu mengenalinya. Sue Tianya tidak salah. Lagi pula, untuk menemukan seseorang, jiwa seseorang harus lebih kuat daripada jiwa lawannya. Jiwa Qin Yu 1 tingkat lebih lemah daripada jiwa Sue Tianya. Secara logis, dia sama sekali tidak mungkin menemukannya. Sayangnya, air mata meteorit telah menyebabkan jiwa Qin Yu menjadi semakin menyatu dengan langit dan bumi. Hal itu juga menyebabkan jiwa Qin Yu menjadi semakin sensitif. Oleh karena itu, meskipun ia adalah Kaisar Iblis tingkat 8, Qin Yu masih mampu merasakannya secara samar-samar. Jarak antara keduanya kembali mendekat, mereka hanya berjarak 6 batu berbentuk persegi. Sue Tianya belum menyerang. Jarak ini bukanlah jarak terbaik baginya untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Jarak optimal agar jurus pamungkasnya menampilkan kekuatan terkuat adalah sekitar 10 meter. 5 batu berbentuk persegi, 4 batu berbentuk persegi. Jarak antara keduanya terus bertambah dekat. Sue Tianya mulai mengumpulkan energi dari tubuhnya. Energi itu sudah cukup terkumpul dan siap meledak.
Yang dia butuhkan sekarang hanyalah mencapai jarak optimal. Dia yakin akan membunuh Qin Yu hanya dengan satu gerakan. Gerakan terkuat, kekuatan paling dahsyat. Qin Yu merasakan sensasi yang mencekam. Perasaan mencekam itu benar-benar memenuhi hati Qin Yu. Punggungnya berkeringat dingin. Namun, sebelum keringat dingin itu meresap ke bajunya, Qin Yu telah menguapkannya dengan kekuatannya. Ketegangan. Saat keduanya semakin dekat, Qin Yu mulai semakin gugup. Pemuda berambut merah sedingin es itu tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Yu. Seperti anak panah tajam, tatapan itu menembus hati Qin Yu. Qin Yu langsung merasa jantungnya berdebar kencang. Tidak bagus, dia benar-benar di sini untuk membunuhku. Qin Yu segera mengalihkan pandangannya. Dengan sekali pandang ini, Qin Yu yakin sepenuhnya bahwa Kaisar Iblis tingkat 8 yang misterius ini datang untuk membunuhnya. Bang, 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 titik. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang berat bergema dari jalan. Langkah kaki itu membuat semua orang di jalan merasa terganggu dan cemas. Bahkan Suetianya, yang telah mencapai kondisi terbaik untuk menyerang, pun terpengaruh. Jiwa Qin Yu telah menyatu dengan air mata meteor dan tidak terlalu terpengaruh oleh suara langkah kaki tersebut. Kesadaran abadinya secara otomatis mulai memeriksa lokasi di belakangnya tempat suara langkah kaki itu terdengar. Dia melihat seorang pria tegap berpakaian biru berjalan selangkah demi selangkah. Saat kakinya melangkah di jalan, terdengar suara-suara yang sangat berbeda. Pria ini adalah Kaisar Yu. Aku tak pernah menyangka Suetianya ini selangkah lebih maju dariku. Tepat ketika Kaisar Yu bergegas ke bintang salju biru dan tiba di tempat Qin Yu berada, ia menemukan seorang pria yang kekuatannya setara dengannya. Pada saat yang sama, ia juga merasakan aura khas orang itu, aura seorang praktisi jalur iblis darah. Kaisar Iblis tingkat 8, praktisi jalur iblis darah. Selain Kaisar Iblis darah Suetianya, siapa lagi yang pantas disebut demikian? Kaulah dia. Suetianya menatap Kaisar Yu dan mengirimkan transmisi suara melalui kesadaran iblisnya. Kaisar Yu, teknik suara alam Anda semakin kuat. Langkah kaki itu bergema tepat ketika saya menyimpan kekuatan maksimal saya dan menyebabkan saya tidak dapat mengeksekusi gerakan saya dengan sempurna. Suetianya mengatakan hal itu melalui transmisi suara. Jelas bahwa dia tidak ingin Qin Yu tahu bahwa pria tegap berpakaian biru ini adalah Kaisar Yu. Suetianya, kecepatanmu juga cukup cepat. Kau benar-benar berhasil sampai di sini secepat ini, kata Kaisar Yu melalui transmisi suara. Kaisar Yu dan Suetianya sama-sama memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Mereka berdua saling menyebutkan identitas masing-masing. Jelas bahwa mereka berdua diam-diam memperingatkan satu sama lain, jangan membocorkan identitasku, jika tidak, identitas kita berdua akan diketahui oleh Qin Yu. Baik Kaisar Yu maupun Suetianya tahu bahwa Qin Yu memiliki beberapa individu berpengaruh yang mendukungnya. Mereka tidak ingin masalah, oleh karena itu mereka berdua mengambil tindakan yang sama dan mengubah penampilan mereka untuk menyembunyikan identitas mereka. Ahli lain, seorang immortal yang bahkan lebih kuat dari immortal pedang darah hijau, dia seharusnya adalah Kaisar Immortal tingkat 8. Qin Yu merasakan sakit yang pahit di hatinya. Namun, dia tidak berani bergerak sama sekali. Kaisar Yu berada di belakangnya sedangkan Suetianya berada di depan. Mereka mengepung Qin Yu sepenuhnya. Dua orang tersebut telah menyelesaikan persiapan mereka pada waktu yang bersamaan. Mereka mampu melancarkan serangan yang sangat kuat kapan saja. Qin Yu khawatir jika ia bergerak, kedua ahli hebat itu akan menyerangnya bersama-sama. Meskipun pertahanannya kuat, tetapi jika ia dihadapkan dengan serangan gabungan dari kedua ahli super ini, maka ia pun tidak akan memiliki jalan keluar. Dahi Qin Yu mulai berkeringat dingin. Saat ini, Qin Yu bahkan tidak repot-repot berpura-pura lagi. Itu karena sejak Kaisar Yu menggunakan teknik suara alam, Suetianya juga berhenti menyembunyikan niatnya. Kaisar Yu dan Suetianya berdiri di sisi yang berlawanan. Di tengah-tengah mereka ada Qin Yu. Tak satu pun dari mereka yakin bahwa mereka dapat mengalahkan yang lain dan membunuh Qin Yu. Saat itu, semua kultivator di jalan telah merasakan sensasi penindasan yang mengerikan dan segera mulai melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Persaingan yang adil, kata Kaisar Yu melalui transmisi suara. Siapapun yang berhasil merebutnya, dialah pemiliknya, kata Suetianya melalui transmisi suara. Keduanya saling menatap, tak satu pun dari mereka memandang Qin Yu.
Namun, Qin Yu tetap tidak berani bergerak. Boom, boom. Kaisar Yu dan Suetianya tiba-tiba mengeluarkan energi yang dahsyat. Salah satunya berwarna ungu sedangkan yang lainnya berwarna merah tua. Dengan mereka sebagai pusatnya, kedua kekuatan ini menyebar dengan cepat ke segala arah. Kemanapun energi itu lewat, jalanan mulai retak secara beruntun. Bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan berubah menjadi bebatuan yang hancur. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya semuanya langsung meledak. Bahkan jiwa Naschen mereka pun meledak. Di area seluas sekitar 10.000 meter. Di dalam area seluas 10.000 meter ini, suasananya sangat sunyi. Sedangkan di luar area 10.000 meter ini, bahkan kultivator biasa pun tidak terluka sedikit pun. Jelas terlihat bahwa Kaisar Yu dan Suetianya memiliki kendali yang sangat luar biasa atas energi mereka. Area seluas 10.000 meter persegi ini kurang lebih cukup bagi keduanya untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Dua orang aneh. Mereka jauh lebih kuat daripada Sui Yileng dan Zibai. Qin Yu yang berdiri di tengah menahan penderitaan yang pahit tanpa bisa berkata-kata. Energi dari sebelumnya tidak memberikan pengaruh besar padanya. Kaisar Yu dan Suetianya juga tahu bahwa Qin Yu tidak akan mati semudah itu. Kalian berdua siapa? Qin Yu memutar tubuhnya ke samping. Dia menatap Kaisar Yu dan Suetianya di sisinya dan bertanya. Saat ini, dia juga tidak bisa terus berpura-pura bahwa dia belum menemukan dua orang lainnya. Pria tegap berpakaian biru dan pemuda berambut merah itu sama sekali tidak memperhatikan Qin Yu. Kalian berdua bisa tetap di sini dan saling tatap. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian, kata Qin Yu dengan riang. Kemudian dia segera terbang ke langit. Saat Qin Yu berbicara, kedua orang itu sama sekali tidak memperhatikannya. Namun, ketika dia bergerak, keduanya mulai menyerang. Desir, sebuah pedang pendek es mistik tiba-tiba melesat dari tangan pemuda berambut merah itu ke arah Qin Yu. Di tengah penerbangan, pedang pendek es mistik itu berubah dari warna transparan menjadi merah tua. Boom! Sebuah palu raksasa menghantam kepala Qin Yu. Namun, saat Qin Yu terbang ke langit, dia segera berbalik dan mulai bergegas menuju bawah tanah. Qin Yu tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa lolos semudah itu, oleh karena itu, dia sudah memutuskan untuk melakukannya. Pedang pendek yang sudah berubah menjadi merah padam itu tiba-tiba bertabrakan dengan palu raksasa. Mau kabur, pria bertubuh tegap berpakaian biru itu memasang sedikit ekspresi jijik di wajahnya. Qin Yu, tidak banyak orang yang bisa lolos dari Kaisar Abadi Palu Petir ini. Suara pria tegap berpakaian biru itu menggema di seluruh bintang salju biru. Palu Petir, nyawa kecil Qin Yu adalah milikku, Kaisar Iblis Pedang Es. Tak seorang pun bisa merebutnya dariku. Suara dingin lainnya bergema. Saat suara mereka masih bergema di langit dan bumi, kedua pembicara itu telah menghilang. Qin Yu bergegas ke bawah tanah untuk melarikan diri dan kedua pembicara itu telah mengejarnya. Di kedalaman bawah tanah bintang salju biru, di dalam lahar yang menyala-nyala tak berujung, Qin Yu sekali lagi dikelilingi oleh kedua pria ini. Tuan-tuan, Anda adalah Kaisar Abadi Palu Petir dan Kaisar Iblis Pedang Es, bukan? Qin Yu tidak punya pilihan lain selain berhenti. Dia tidak lagi mencoba melarikan diri. Saya percaya saya tidak berbuat salah kepada Anda berdua dan saya juga bukan musuh Anda. Saat ini, Kaisar Yu dan Suetianya tidak ingin berbicara lagi. Identitas yang diumumkan sebelumnya hanyalah kedok. Pada saat itu, Qin Yu merasa tak berdaya. Kedua ahli yang menyebut diri mereka Kaisar Abadi Palu Petir dan Kaisar Iblis Pedang Es itu telah meluncurkan wilayah mereka sendiri. Meskipun tampaknya ruang angkasa masih stabil, Qin Yu tahu bahwa jika dia lengah sedikit saja, dia akan mati. Bersembunyi di Istana Abadi Qin Yu. Bahkan Sui Yileng berhasil menemukan Istana Abadi Qin Yu dan bahkan mampu menembusnya setelah beberapa waktu, lalu kedua pria yang bahkan lebih kuat dari Sui Yileng ini tidak perlu disebut-sebut. Bersembunyi di alam Jianglan, Qin Yu memiliki sebuah rencana. Namun, ini adalah kartu truf terakhirnya. Qin Yu khawatir bahwa objek yang akan menjadi wujud alam Jianglan akan terbongkar oleh kedua ahli hebat ini. Setelah rencana itu dipahami, meskipun Kaisar Yu dan Suetianya tidak mampu menembus alam Jianglan untuk menangkap Qin Yu, mereka juga dapat menempatkan alam Jianglan dalam semacam formasi susunan besar sehingga Qin Yu tidak akan dapat melarikan diri ketika dia keluar. Oleh karena itu,
Kecuali di saat-saat terakhir, Qin Yu tetap tidak ingin melarikan diri ke alam Jianglan. Siapa yang menyerang duluan, dialah yang unggul. Tepat setelah mencegat Qin Yu, Kaisar Yu langsung mulai menyerang. Boom! Sebuah palu besar yang bergemuruh seperti guntur tiba-tiba muncul di samping Qin Yu dan menghantamnya tanpa ampun. Qin Yu segera menghindarinya dengan kecepatan tinggi. Sue Tianya yang melihat pemandangan ini juga menjadi cemas. Persetan dengan semuanya, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Qin Yu mengertakkan giginya. Palu besar yang bergemuruh seperti guntur itu membawa kekuatan tak terbatas saat menghantam tubuh Qin Yu tanpa ampun. Dengan suara kaca, dada Qin Yu terdorong ke dalam. Pf! Darah menyembur keluar. Qin Yu jatuh tak berdaya ke samping. Mata Kaisar Yu berbinar. Sekuat apapun pertahananmu, melawan serangan kekuatan murni seperti itu, jiwa baru lahir di tubuhmu pasti akan menerima guncangan hebat dan mengalami cedera serius. Dalam menghadapi serangan kekuatan murni, bahkan jika seseorang memiliki perlindungan armor ilahi, masih ada banyak kekuatan yang akan menembus tubuh. Segera setelah itu, Kaisar Yu mulai menyerang sekali lagi. Saat Qin Yu terluka, dia berencana untuk membunuhnya. Hanya dalam mimpimu, bagaimana mungkin Sue Tianya membiarkan Kaisar Yu membunuh Qin Yu dan mencuri hartanya? Di sana ada lukisan dewa yang mempesona. Demi lukisan dewa yang mempesona, Sue Tianya rela mengerahkan kekuatan bertarung terkuatnya dan tidak menyisakan apapun untuk membunuh Kaisar Yu. Bintang salju biru dipenuhi keheningan. Tiba-tiba, boom, tanah tiba-tiba meledak dan terbelah. Sinar merah tebal melesat keluar dari tanah. Tak lama kemudian, satu persatu, lebih banyak sinar terus melesat keluar dari tanah. Kekacauan pun terjadi. Tidak hanya ada sinar merah darah, tetapi juga sinar listrik biru yang tak berujung. Sinar merah dan sinar biru ditembakkan terus-menerus, berubah menjadi naga saat menyebar melalui bintang salju biru. Dalam sekejap mata, seperempat wilayah Blue Snow Star hancur total. Bukan hanya daratannya, bahkan kerak planet pun mengalami kerusakan yang sama parahnya. Kerusakannya begitu parah sehingga lava mulai keluar ke permukaan tanah. Itu adalah pemandangan kehancuran. Banyak kultivator yang gemetar ketakutan saat melihat pemandangan ini. Siapa sebenarnya yang bertarung di bawah tanah? Setiap kultivator menunjukkan ekspresi terkejut. Begitu pertarungan ini menyebar ke mereka, mereka pasti akan mati. Dan saat ini berada di bawah tanah. Setelah Kaisar Yu dan Sue Tianya memastikan bahwa Qin Yu terluka parah, mereka dengan gegabah ingin menjadi yang pertama merebut Qin Yu. Dengan demikian, mereka membawakan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pesona lukisan, 10.000 binatang atlas dan dewa yang mempesona, menyebabkan kedua ahli besar itu memamerkan kartu truf dan gerakan pamungkas mereka satu persatu. Distorsi ruang. Di dalam ruang pertempuran yang terdistorsi, lava bertemu dengan petir dan berubah menjadi uap, lalu membeku menjadi bongkahan es. Berbagai macam energi kacau terus berfluktuasi. Kaisar Yu dan Sue Tianya mati-matian berusaha saling membunuh. Mereka berdua ingin mendapatkan lukisan dewa yang mempesona. Untuk mendapatkan lukisan dewa yang mempesona, kedua pria itu menggunakan kartu truf mereka satu persatu. Energi mereka dengan panik menimbulkan kekacauan. Saat keduanya bertarung, mereka juga memperhatikan Qin Yu. Mereka yakin bahwa Qin Yu tidak dapat lolos dari pengawasan mereka. Pukulan palu ini benar-benar dahsyat. Untungnya tidak mengenai perutku. Qin Yu berada di sudut ruang yang terdistorsi. Meskipun pukulan palu sebelumnya sangat dahsyat, kecepatan pemulihan energi elemen kehidupan Qin Yu juga sangat cepat. Kesadaran abadi dan kesadaran iblis dari keduanya semuanya tertuju padaku. Mustahil untuk menghindari energi yang begitu dahsyat. Tidak ada pilihan lain, aku hanya bisa menggunakan jurus pamungkasku. Qin Yu akhirnya mengambil keputusan. Saat Kaisar Yu dan Sue Tianya terus bertempur, energi dahsyat yang dihasilkan dari pertempuran mereka menyebar ke arah Qin Yu. Qin Yu pun terpukul hingga hilang oleh energi ini. Benar, ketika energi ini menghantam tubuh Qin Yu menghilang. Kaisar Yu dan Sue Tianya menghentikan pertarungan mereka. Mereka mulai dengan panik menyebarkan kesadaran abadi dan iblis mereka. Dalam sekejap, mereka menutupi seluruh bintang salju biru dan bahkan planet-planet di sekitarnya. Bagaimana dia menghilang? Ekspresi Kaisar Yu berubah. Benar, istana abadi Qin Yu. Sue Tianya juga sampai pada kesimpulan yang sama.
Dia memiliki istana abadi King Yu. Istana abadi King Yu pasti menjadi milik seseorang dan menyembunyikan diri. Rambut panjang Sue Tiannya berkibar. Tatapannya yang penuh semangat mengamati setiap inci lingkungan sekitarnya. Kesadaran iblisnya juga dengan cermat menyapu setiap zat. Energi dan lava yang bergejolak mulai berputar mengelilingi Sue Tiannya dan Kaisar Yu. Namun, energi tersebut tidak mampu mendekati keduanya.